Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mengawali kegiatan PPG pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan PPG kita hari ini dari pagi sampai dengan sore malam dan aktivitas kita yang lain ya diberikan kelancaran, diberikan dunia pendidikan ya. Berdoa saya hantarkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Ya, tentu saja sehat ya, karena kelas kita penuh ya. Belum, kita jumlahnya berapa Mas Wahyu? Kita jumlahnya 11 apa 10? 11 Pak. 11 berarti kurang satu ya. Ya, yang belum nanti mudah-mudahan segera bisa bergabung ya, karena kita ini Intan. Yes, ya baik. Ya, nah kita foto dulu karena sudah lengkap ya. Silahkan dibuka on cam-nya, Intan. Wih, Dita yang belum ya. Berarti ada yang double. Ya wes, nggak apa-apa. Mas Wahyu ya double ya. Iya Pak, Ya. mau ganti device Pak. Yes. Silakan menampakkan wajah, semua sudah lengkap ya. Hadapkan wajah di kamera. Pasang wajah terbaikmu, senyum 228, 2 cm mulutnya ke kiri, 2 cm mulutnya ke kanan. Ya, 224 saja ya, 4 cm ke bawah. Siap? Ya, 1 2 3. Ya. Saya pindah ke Word. Nanti untuk laporan ya. Di laporan itu penting. Yes. Sudah ya. Sudah apa belum ini deal? Nah, sudah. Ya. Baik. Melihat kondisi kita hari ini, insya Allah sehat semua dan itu yang kita kehendaki. Ya, mengapa? Karena kita masih berada di pertengahan perjalanan kita untuk menuntaskan PPG ya. Perjalanan kita masih agak panjang, sekitar 30% ya. Ini sudah kita lalui sebagian besar jalan PPG. Yang belum adalah terkait dengan pengembangan rencana evaluasi. Ya, jadi kalau ini nanti sudah 2 kali pertemuan untuk rencana aksi, besok kita akan membahas mengenai rencana evaluasi, ya membicarakan mengenai bagaimana asesmen di dalam rencana pembelajaran kita, perangkat pembelajaran kita, modul ajar atau RPP, ya. Dan setelah itu ada UP, ujian pengetahuan, setelah itu ada UK, ujian komprehensif, dan akhirnya ditutup dengan PPL, praktik pengalaman lapangan ya. Jadi ini semua membutuhkan stamina, kondisi, situasi, badan, jiwa, dan raga yang sehat ya. Karena itu jangan merasa berat untuk melaksanakan aktivitas PPG karena memang sejak awal sudah kita niatkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati ya. Tenang saja, apa yang sudah dikerjakan dikerjakan dengan ikhlas, apa yang sudah menjadi tuntutan untuk dilaporkan, diunggah, harus diunggah. Semalam saya memonitor, ya nanti saya sampaikan ya, kita lihat nanti kita cek ya, karena kemarin kita cek di bagian kelompok saya. Ya, satu, memberikan semangat. Nah, mudah-mudahan seluruh mahasiswa PPG ini nanti tetap semangat ya menyelesaikan tugas. Moto kita sudah Anda ingat ya, tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Maka kalau sudah waktunya diunggah, diunggah. Kalau saatnya ujian, ujian.
ikut saja rombongan orang normal. Kalau orang normal itu rombongan ke kanan ikut saja seperti bebek itu. Ya selamat itu yang normal. Tapi kalau yang anomali ya dia mendahului sendiri ya atau ketinggalan sendiri gitu ya diterkam sama macan. Tapi kalau yang bareng-bareng ya macannya bingung mau nerekam yang mana. Ya, walaupun mungkin ada yang terkendala sakit, walaupun ada yang terkendala aktivitas tugas sekolah yang padat, walaupun ada yang terkendala aktivitas di keluarga yang menyita waktu, ya, tetap semuanya harus dikerjakan bersama. Manusia yang baik, orang yang menyelesaikan tugas yang baik, itu adalah mampu melaksanakan kegiatan meliput, seperti wartawan, ya, meliput. Meliput itu adalah melaksanakan aktivitas bersama-sama dalam satu waktu. Ini namanya multitasking, ya. Enggak bisa Pak, insya Allah bisa ya. Jadi tidak selalu harus semuanya sempurna, tetapi dikerjakan bersama-sama. Sambil PPG, barangkali Anda di sela-sela itu juga masih tugas ngajar, enggak apa-apa ya. Sambil PPG ternyata diminta kepala sekolah untuk ikut diklat penguatan laboratorium, ya enggak apa-apa. Nah hari ini tanggal 1 besok itu LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat FKIP UNS, menyelenggarakan diklat kepala laboratorium. Mulainya tanggal 1, berarti hari Sabtu besok. Ya, Sabtu ya tanggal 1 itu. Sampai 5 hari untuk innya. Ya, jadi barangkali ada yang mau ikut karena sore, kegiatannya sore. Ya, jadi kegiatannya itu adalah jam 13 sampai dengan jam 17 daring. Ya, ini salah satu prospek ke depan, yaitu guru yang menjabat sebagai kepala laboratorium sekolah atau madrasah itu wajib sudah memiliki diklat sertifikasi atau kompetensi sebagai kepala lab. Maka UNS itu menyelenggarakan diklat kepala lab garis miring bengkel sekolah atau madrasah sejumlah 150 JP ya, jam pelajaran. Waktunya kurang lebih 10 hari, tetapi dalam bentuk in on in ya. In-nya itu adalah semuanya daring ya. In-nya itu adalah 5 hari, in 1. Kemudian ada seminggu nanti dilakukan tugas untuk mandiri di sekolah, yaitu mengobservasi laboratorium sekolah masing-masing. Kemudian 1 hari terakhir itu nanti in 2, yaitu presentasi. Pak Mas kok menyampaikan ke PPG, ya ini iklan. Ya, ini kan iklannya lewat ini. Nah, iklan. Kenapa lah Pak Mas ketuanya LPD ya? Jadi karena ketua ya berkewajiban untuk menuntaskan ya, menyampaikan apa yang menjadi visi misi dari lembaganya. Saat ini kepala perpustakaan pesertanya sudah 24 orang. Jadi nanti satu kelas. Tapi yang kepala laboratorium, diklat kepala laboratorium baru 12 orang. Kemarin 12 tambah 2, 14. Satu kelasnya itu 20 ya. Jadi apakah nanti kalau kurang dari 20 tetap diselenggarakan? Ya diselenggarakan ya. Insya Allah tetap diselenggarakan. Daring ya biayanya 1.750.000 ya. Ini kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh UNS untuk mendukung ya terlaksanaan pemanfaatan laboratorium di sekolah madrasah ya. Jadi sertifikatnya bertanda tangan dekan. Jadi nanti kalau diunggah ke Dapodik, insya Allah ya diakui karena memang ini sudah persetujuan GTK ya. Baik, tolong diworo-woro ke teman-temannya. Ikut diklatnya kepala lab Pak Mas. Gitu. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Nah, gitu. Tetapi jam 13 sampai jam 17. Bayar 1.750.000. Di mana? Di Zoom nanti ya gitu. Di mana informasinya? edc.uns.ac.id ya, di edc atau LPD. Nah, nanti saya akan wara-wara juga di grup lah publikasinya biar barangkali kalau ada guru-guru lain yang mau ikut ya, posternya nanti bisa disebarluaskan. Baik. Sekarang agendanya adalah rencana aksi 4 ya, the last action ya. You have 4 action.
First action is rencana aksi 1. Selesai. Oh, kemarin kan waktu melihat pertama kali, rencana aksi ada berapa? Ada 4. Hah? Sampai kita terbingung-bingung loh, kok ada 4 berarti produknya gimana? Ya, sudah ditentukan ya, jadi kita ikuti saja. Pokoknya nanti mengembangkan RPP semua. Kemarin kan diskusinya mbok 1 yang walaupun belum menggunakan kurikulum merdeka, mbok 1 diantaranya nanti mengembangkan modul ajar gitu, mbok gitu ya. Dilaporkan ke tim BPG-nya UNS. Jawabnya enggak. Ya, jawabnya adalah up to you, terserah Bapak Ibu di sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum menggunakan kurikulum merdeka tidak diharuskan di dalam pengembangan RPP terakhirnya itu modul ajar. Enggak. Ya, jadi benae tenan wis ya Allah. Kemarin kan karpe itu ben latihan Bapak Ibu yang belum menggunakan kurikulum merdeka terus nulisnya itu modul ajar ya, yang keempat itu supaya nanti ada pengalaman. Terus dilaporkan ke PPG ternyata enggak. Berarti up to you, silahkan Bapak Ibu mengembangkan. Cuma antara 1, 2, 3, 4-mu itu tolong dibedakan. Ya, jadi rencana aksimu 1, 2, 3, 4, ojo podo. Pak, saya laju reaksi semua Pak. Sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Banget tenang, aku nak ngerti ngono ya, Mas Ayu tak jewer tenan Mas Ayu. Ya, jangan ya. Bukan maksud itu boleh di dalam aturan karena berbeda kan ya, walaupun laju reaksi tetapi kan sub CP1 atau sub KD1, sub KD2 nomor 1 saya hanya pengertian laju reaksi Pak, yang nomor 2 faktor-faktor yaitu hanya pada konsentrasi Pak, yang ketiga boleh itu karena ketentuannya tidak ada ya, tidak overlap, tapi mosok ya begitu 1 KD atau 1 CP. Bagaimana kegunaan PPG untuk memperkaya khasanah ya, perbendaharaan kita di dalam penguasaan materi kimia ya, jadi tidak pas ya, maka silahkan memperkaya diri mumpung ada kesempatan di sini, nanti dapat koreksi atau dapat diskusi. Koreksinya itu ya belum tentu menambah ilmu Bapak Ibu, belum tentu juga sesuai dengan yang ada di ranah sekolah, tetapi itu memperkaya. Jadi ingat ya, ilmu itu tidak selalu harus yang disampaikan kita menjadi sesuatu yang nanti akan pasti atau benar, enggak. Ya, jadi nanti kalau mendapatkan diskusi dari teman, dari guru, dari dosen pembimbing 1, dosen instruktur 2 kok berbeda, itu enggak apa-apa. Ya, tidak kok terus kita menafsirkan itu sebagai bagian dari sia-sia kita ada di situ, enggak, karena kita nanti akan menyaring. Bapak Ibu ini sifatnya ada filtrasinya ya. Seorang akademisi yang mengikuti pendidikan profesi, BPG, insinyur dan sebagainya, itu sudah lebih tinggi level SN SKKNI-nya, standar kompetensi kualifikasi nasional, itu dibanding S1. Kalau S1 itu 6, Bapak Ibu 7. Ya, kalau S2 itu 8. Jadi 8 itu doktor, maka 7 ini setara master ya. Jadi Bapak Ibu ini dianggap sudah mandiri, sehingga kalau ada informasi benar atau salah ya biarkan saja masuk, tetapi nanti melalui proses berpikir Bapak Ibu. Nanti implementasinya di sekolah, itulah yang menjadi kekayaan khasanah kita sudah menjadi lulusan PPG. Ya, tidak semuanya harus dipakai, tidak semuanya harus benar dan bisa diimplementasikan. Yang penting Bapak Ibu bisa menyaring, ya, menjaring dan menyaring. Ini kan hari ini, kemarin Ding, itu dibuka ya penjaringan dan penyaringan bakal calon rektor UNS. Nah, ada mahasiswa PPG yang mau daftar? Silakan. Ya, webnya p3cr.uns.ac.id ya. Syaratnya tidak boleh lebih dari 60 tahun ya. Pak Mas boleh daftar ya, karena tidak boleh lebih dari 60 tahun. Boleh warga di luar UNS ya, yang merasa mampu ya, tapi kalau mahasiswa PPG mampu ya nanti tim penilainya yang mengatakan belum mampu. Belum mampunya apa? Hanya menguasai tinggi sekali materi pendidikan PPG, tapi tidak menguasai manajerial. Bagaimana menghandle unit jurnal, bagaimana menghandle publikasi internasional, mengerjasama internasional kan belum ya. Jadi akhirnya dicorek kalau Bapak Ibu mendaftar ya, karena belum memenuhi kualifikasi manajerial. Tapi suatu sisi ilmunya di PPG pendidikan tinggi sekali. Wah, gitu.
Yang pertama, jadwal kita hari ini kita bagi dua, nanti jam 10.15 kita cut untuk istirahat 15 menit. Yang bagian awal jam 8.30 ini sampai dengan jam 10.15 kita diskusi mengenai produk rencana Bapak Ibu. Ya, ini kan masih pengantar ya. Jadi mestinya kalau pengantar itu tidak ada presentasi produk, tapi kalau Bapak Ibu sudah ada draft produk, ya tidak apa-apa, ya berarti nanti bisa dipresentasikan. Pokoknya diskusi untuk kegiatan 6.4 hari ini itu sampai dengan jam 10.15. Nanti setelah itu kita 15 menit ngaso, istirahat, ya ambil kopi, ambil teh. Ini kan mestinya di depanmu ada teh semua toh. Ya, yang puasa ya seperti Pak Mas tidak ada ya, melihat aja tidak apa-apa. Wis puas aku melihatmu sudah sudah puas. Jadi kalau sudah 10.15 nanti kita ganti sesi untuk materi pedagogik. Titipan dari Bumul, dari Kaprodi, tolong seluruh pengajar, tolong Pak Mas untuk diperkuat bagian persiapan UP dan UK. Ya, jadi setelah nanti pengembangan rencana evaluasi 2 pekan ke depan, Bapak Ibu nanti akan UP, ujian pengetahuan. Itu sifatnya nasional dan benchmarkingnya adalah antar penyelenggara LPPG se-Indonesia. Maka nanti ada head to head ya antara UNS dengan UNY, hebat mana ya, berapa yang lulus di UNS, berapa yang lulus di UNY, berapa yang remedi di UNS, berapa yang remedi di UNESA, itu kita nanti head to head. Selama ini kimia UNS subsided ya. Oh ya, subsided itu apa ya? Pencapaiannya baik dibanding perguruan tinggi yang lain. Itulah kenapa kita selalu dipercaya 2 kelas, 2 kelas, 2 kelas ya. Kalau setelah ini Bapak Ibu itu kita menerima 2 kelas untuk PPG Prajabatan Kimia. Sebelum itu nanti jadi atau enggak itu PPG kolaborasi untuk SMK. SMK ini kan vokasional. Kita menerima farmasi dan teknik kimia. Jadi PPG bidangnya itu farmasi untuk guru SMK dan teknik kimia untuk guru SMK. Yang farmasi pengajarnya antara prodi pendidikan kimia dan farmasi fakultas MIPA. Jadi kolaborasi. Yang teknik kimia nanti pengajarnya antara pendidikan kimia dengan teknik kimia fakultas teknik. Kolaborasi. Jadi kita ini dipercaya karena terbukti bahwa lulusan dari PPG UNS itu memiliki kualifikasi yang bagus. Ya, kualifikasi bagus itu sebenarnya kalau kita bangga bukan semata-mata prosesnya, ya semata-mata memang Bapak Ibu inputnya sudah bagus. Ya, jadi kalau saya diskusi dengan kawan-kawan dosen, alhamdulillah ya kita bagus, kita lulus semua. Ya, tetapi syukurnya kita itu orang yang memilih UNS itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang pinter. Yang tidak terhormat, yang kurang pinter, doramani milih UNS. Maka alhamdulillah maka lulusannya ya baik. Di UP itu benchmark nasional. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul persiapkan karena ini membawa titik ya untuk sampai kelulusan atau tidak lulusnya. Walaupun nanti ada remedi. Jangan hitung-hitungan remedi dulu. Pokoknya yang penting ujian pertama lulus gitu. Apakah selama ini di UNS ada yang ikut remedi, Pak Mas? Ada. Ya, kita beberapa 1 atau 2 PPG yang mahasiswanya sekitar 3 atau 5 remedi. Ya, salah satunya yang agak banyak dulu waktu kita menyelenggarakan PPG dari 3T, guru-guru dari daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Ya, itu guru-gurunya banyak yang dari Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur, ya, daerah terluar terdepannya itu karena jaringan komunikasi dan jaringan informasi kompetensi yang dibutuhkan barangkali ada yang kurang ya, pengenalan terhadap model ajar dan sebagainya sempat tidak lulus ya, dan remedi tetapi alhamdulillah ya akhirnya lulus semua. Nanti untuk kelompok K2 ini harapannya semuanya lulus langsung ya. Itu jadi bagian kedua nanti kita isi dengan pedagogik penguatan model pembelajaran ya. Jadi selama setengah jam nanti kita isi itu. Yang bagian pertama ini kita isi dengan pedagogik. Tugas untuk rencana aksi. Rizka kok masuk ya, tadi keluar ya. Ya. Saya share screen ke LMS dulu untuk melihat kondisi LMS, menyapa LMS supaya
Ya, LMS-nya juga senang karena kita sapa di LMS. Yes. LMS. Yes. Nah, ini Bapak Ibu, Mas Wahyu dan kawan-kawan, LMS-nya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, apa karena waktunya kita panjang kok. Ada pendahuluan, ada pendalaman materi, ada pengembangan pembelajaran, ada menyelesaikan PPG. Kita sudah berada di nomor 3, pengembangan perangkat pembelajaran. Kurang 2, uji komprehensif dan praktek pengalaman lapangan. Nyisip di dalamnya itu ada UP, ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan tidak menggunakan LMS ini, tetapi menggunakan laman yang disiapkan oleh GTK. Nah, karena itu betul-betul sinyal pada saat nanti ujian itu harus baik karena gunakan serentak seluruh Indonesia untuk tahap ini. Ya, jadi untuk ujian ini nanti tolong dipersiapkan betul-betul sinyal yang baik. Yang selama ini merasa sinyalnya jelek, ya, lebih baik di rumah daripada di sekolah. Maka pada saat ujian mohon izin bisa dilakukan di rumah. Ternyata di sekolah itu walaupun ruangannya berbeda-beda, ruang guru bukan merupakan dengan malah yang merupakan sinyal terbaik, silahkan pinjam pada ruang satpam. Ya, sinyal terbaiknya ada di mana. Ya, jadi pada saat ujian pengetahuan ini yang terbaik. Nah, kita sudah sampai pada 65%, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran pada poin 6 ya, maka di sini ada 4 ya, itu eksplorasi alternatif solusi ya, kemudian 5 penentuan solusi ya, 6 pembuatan rencana aksi ya. Kemarin kan itu masalah sampai solusi itu adalah pengembangan solusinya ya. Kalau LK 2.1 dan 2.2 itu analisis sampai penentuan solusi. Kemudian 6 ini sudah dalam bentuk solusi dilaksanakan, dikembangkan rencananya, yaitu RPP. Kita sudah tidak perlu diskusi lagi, Pak, solusinya kemarin tidak match betul dengan RPP kita, ya. Tolong di-matchkan. Itu sudah tidak ke sana lagi karena ini sudah rencana aksi keempat. Kalau kita diskusikan rencana aksi 1, mungkin Pak kemarin saya solusinya begini tapi RPP-nya begitu. Nah, ya nggak ketemu ya. Tapi yang penting ini sudah diselesaikan. Sekarang yang keempat, maka ya disesuaikan saja. Ya. Terus begitu kita masuk ke pembuatan rencana aksi, maka di sini ada 4 seri. Klik dulu ya, ya. Nah, saya mau ngekian persaksianmu bahwa saya mencatat Bapak Ibu semua hadir di koran isinya. Daftar hadir peserta. Daftar hadir tidak bisa diklik. Apa sinyal saya ini ya? Ya. Terus di sini ada bahan pembelajaran ya dan seterusnya. Sebentar saya tak cek sinyal saya ya. Oh, besar kok sinyal saya kok. Ini kenapa tidak bisa diklik? Oh, ini your internet connection is unstable. Nah, ini di tempat saya. Ya memang ini karena sinyal saya, tapi biarkan saja. Saya nggak klik ya, enggak apa-apa ya. Jadi ini nanti saya klik di bagian daftar hadir peserta supaya Anda dianggap hadir. Jadi salah satu faktor kelulusan kita adalah hadir 100%. Pak, toleransi ketidakhadirannya berapa? 75% yang hadir, 25% tidak hadir. Anda kalau sakit harus izin Bapak Ibu ya. Nanti di instruktur itu nanti menuliskan sebagai sakit dan itu dianggap hadir ya atau izin. Kemudian ada rencana aksi 1, ini siklusnya sama ya, mulai dari pengantar, yaitu pengantar untuk pembuatan rencana aksi. Kemudian ada ruang kolaborasi, ini diskusi ya, adalah diskusi. Jadi di sini ini ruang kolaborasi ini adalah tempat
kita bisa bertanya dan menjawab. Kalau diskusi ini juga sama, tetapi ada reply-nya dan ada kemudian ruang kolaborasi buatan rencana aksi 1 sudah ya. Nah, itu kita sampai di rencana aksi 4 yang ujungnya 4. Nah, ini rencana aksi keempat hari ke-31 durasi 7 JP. Mulai dari pengantar pembuatan rencana aksi ini kita berada di sini ya, kita di sini pengantar pembuatan rencana aksi. Iso ora diklik. Oh iso. Yang tadi presensi belum ya. Nah, ini. Pada kegiatan ini saudara memperoleh penjelasan terkait dengan desain pembelajaran inovatif keempat berdasarkan hasil RPP, analisis akar masalah pembelajaran dan analisis silabus. Ya, ini kelompok 1, 2, 3 ya. Jadi kita dibagi 3 kelompok. Hari ini yang bertugas adalah 3 orang pengampu ya untuk mendampingi Bapak Ibu. Oh, jadi saya klik back to course saja mubeng-mubeng dia. Ya, sudah kembali, dan kalau kembali itu mesti langsung di atas. Tapi kalau kita tulis back itu dia kembalinya langsung di 4. Kalau back to course itu dia langsung di atas. Nah, ruang kolaborasi sudah ya. Ruang kolaborasi belum. Ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi ini nanti Bapak Ibu wajib. Nah, ini pada kegiatan dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek. Ini ya, jadi kemarin kan sudah disampaikan oleh para pengampu rencana aksi 1 sampai 3 bahwa model pembelajaran yang diizinkan ini adalah model-model pemrosesan informasi ya. 1 discovery boleh, 2 inquiry boleh, 3 problem based boleh, ini berbasis masalah. Yang keempat project based boleh, berbasis project. Pak, saya pakai kooperatif, sebenarnya boleh sebenarnya pakai kooperatif karena di buku modul itu ada dituliskan. Tetapi ya tolong ini. Jadi apa ya, kooperatif ini miliknya kurikulum KTSP 2006. Ya, sementara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu penguatannya adalah model berbasis namanya information processing model. Information processing model itu adalah pembangunan konsep, ya, pengembangan konsep siswa, pembentukan konsep belajar siswa oleh siswa sendiri. Nah, itu ada 4: discovery, inquiry, ya, problem based dan project based. Nanti di sesi kedua kita akan membahas itu lebih dalam. Maka kalau ada yang kemarin menuliskan menggunakan cooperative learning, TGT, NHT, itu tolong digeser ya. Untuk rencana aksi 4 itu kita menggunakan model-model pemrosesan informasi. Terus ada RPP bahan ajar yang dibuat ya, media ajar, LKPD, dan kisi-kisi. Jadi lampirannya lengkap. Kalau nanti Bapak Ibu mengembangkan modul ajar, maka ditambahi dengan lampirannya itu ya glosarium, pokoknya standarnya ya, standar modul ajar. Ya, kalau di modul ajar itu kan langsung disebutkan lampirannya itu adalah assessment, kemudian LKPD dan glosarium ya di standar modul ajar. Kalau kurikulum 2013 RPP lampirannya 4: bahan ajar, media, LKPD, dan assessment. Pak, kemarin saya membuat ini dalam 1 file, boleh. Pak, saya membuat dalam 5 file, boleh. Pak, saya membuat dalam 8 file, boleh. Kok 8 file? Karena bahan ajarnya untuk pertemuan 1, 2. Ya. Terus medianya untuk pertemuan 1, 2. Itu aja yang menuliskan begitu. Jadi begitu diunggah itu ada 8 file. Ya, saya sih menyarankan filenya jangan banyak-banyak. Kalau memang itu pertemuan 2 dibuat jadi 1, nanti ditulis pertemuan 1, pertemuan 2 gitu, ya. Jadi unggahan cukup sesuai yang ditulis di sini. Kalau ditulis jadi 1 ya enggak apa-apa, panjang begitu ya. Jadi ditulis filenya itu adalah perangkat pembelajaran lengkap, ya, modul ajar lengkap, RPP lengkap. Ya, dari Bu Rizky, dari Bu Sylvia, gitu ya, silakan. Itu ya.
Terus Anda harus menjadi anggota. Sudah ini ya. Ini saya mau back kembali saja. Oh, nggak bisa ya. Ini mau back to course. Yang kembali nggak ada yang kembali. Nggak ada ya. Kalau back to course itu harus dari atas itu loh. Dari atas lagi. Hanya lagu ya ini dari atas. Tuh. Ya, kemudian yang ketiga ya setelah tadi di ruang kolaborasi dan diskusi ini nanti tolong 6E4 ya kita sampai ini hari ke-32 berarti besok pagi. Hari ini hanya sampai ke hari ke-31 sebentar ya. Kita hari ini adalah hari ke-31. Your internet connection is unstable, ditulis begitu ya, capek dia ya. Nah, ini kita hari ke-31. Nah, jadi hanya ini saja. 6C4, 6D4 sudah, hanya itu saja ya. Jadi kita menuntaskan itu saja. Terus ini yang unggahan kemarin ya. Unggahan kemarin ya untuk tugas itu. Nah, ini yang kelompok 3 ya. Ini bisa dicek jumlahnya 11 ya. Alhamdulillah berarti sudah semua ya. Ya, kita cek mudah-mudahan ada semua ini. Nah, ini ya. Bu Miftah, Mas Wahyu, Rizka. Besok kalau mengunggah toh, kalau mengunggah toh jangan di ininya tetapi di lampirannya. Ini kan Rizky itu kan mengunggahnya di sini di bawahnya ini unggahan. Ini ya kalau saya klik itu dia mengunggahnya di sini Bu Rizky ya di sini. Ini enggak pas sebenarnya, walaupun ya kita semuanya sudah membaca, jadi tidak apa-apa. Ya, di sini. Tapi kalau mengunggah yang kan di mana ya? Nah, bukan di situ sebenarnya. Ini kan kalau yang lain kan di sini nih. Ini ya, ini kan di tempat pengunggahan itu. Ya, jadi ada perbedaan. Yang Bu Miftah kan di sini ini betul ya, tapi yang tertulis begini ini, yang tertulis ini 11 berkas itu adanya di bawahnya itu. Ya mbah ya, mbah pada apa beda itu. Pokoknya kok ada bedanya tertulis begitu. Nanti Anda yang tahu ya. Nah, ini 11 berkas nih Bu Rizky dan Mas Fahrizal ya. Ya. Nah, ini ya Bu Tiara, Bu Esa ya dan seterusnya. Semuanya sudah komplit. Ini yang lembar 2 kita cek. Ini 6 berkas Bu Ayu. Enam berkas Bu Intan. Oke, sudah lengkap ya. Silakan nanti seperti itu langkahnya ya. Jadi kira-kira terkait dengan LMS ya secara komprehensivitas Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana mengunggah itu. Nanti sebelum saya serahkan pada Bapak Ibu untuk berbicara ya. Mana ini yang bagian jadwal. Oh. Ya, sebentar. Ternyata di tempat saya tertutup ya, harus dibuka dulu ini. Semalam itu kita masih rapat sampai jam 10 ya, dengan Puskur, dengan BSKP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Jakarta. Ya, jadi kita membicarakan mengenai
kerjasama pengembangan modul ajar ya untuk SD fase C dan SMA fase F untuk seluruh Indonesia. Ya, jadi kita ada kerjasama itu. Makanya saya belum membuka-buka laman di PPG termasuk yang di WA kan Mas Pri ya. Ini baru saya buka. Jadi alhamdulillah tadi dari LMS kita sudah cek ya, semuanya sudah lancar, sudah ada unggahan semua lengkap ya. Termasuk juga nanti untuk terakhir ini perangkat pembelajaran yang keempat ini harapannya juga sama ya, bisa dituntaskan. Saya akan cek untuk jadwalnya. Sebentar ya. Nanti untuk mengulang di PPG ini, mengulang di rekaman Zoom ini maksudnya, itu nanti bisa ditengok Bapak Ibu di channel YouTube ya, di channel YouTube-nya Pak Mas. M Mashkuri ya di YouTube, nanti silakan diketik. Ini saya baru buka untuk Mas Pri yang tadi diberikan ke saya. Isinya apa? Ya, ini sudah terbuka. Laptop saya itu memang lama. Kenapa lama? Laptopnya sudah minta ganti, ya namanya lem biru Bapak Ibu. Lembar ganti yang baru. Yes. Alhamdulillah, suwi tapi ya bisa ya. Lama tapi bisa. Nah ini ya, jadi maksud saya ya hanya memberikan ini saja ya supaya jangan ada yang terlewat saja. Ya, ini yang diberikan Mas Tri ke kita sebagai bagian dari tugas ya, Bapak Ibu juga sama mestinya mendapatkan ya. Hari ke-31 yaitu hari ini 29 September pembuatan rencana aksi 4. Pengampunya adalah Bu Endang, Bu Arin dan Pak Mas. Saya ditugaskan untuk pendalaman materi pedagogik. Ya, jadi nanti di sesi kedua itu kita mendalami mengenai model-model pembelajaran. Kemudian tugas LMS itu ada asinkronus daftar hadir. Nah ini dosen, jadi saya ngekliki dulu sebenarnya tadi, tapi saya tadi masuk belum bisa. Ya, nanti mudah-mudahan setelah ini pada saat istirahat nanti saya kliki. Terus Bapak Ibu berkewajiban ngecek pada siang nanti. Kalau ada yang belum saya klik, lapor. Karena saya nanti bisa ngeklik di saat itu. Ya supaya tidak sampai berganti hari. Kalau Pak saya belum terklik daftar hadirnya, Pak padahal saya hadir senyum-senyum di Zoom itu, apa Bapak tidak menghargai saya? Oh iya, saya sangat menghargainya. Maka saya klik nanti ya. Itu adalah daftar hadir ya. Kemudian sinkronus hari ini ya 6C4 pengantar pembuatan rencana aksi 4. Nah, ini 150 menit ya, 3 JP ya, 3 JP 150 menit, 2,5 jam. Kemudian asinkronus itu adalah ruang kolaborasi. Ya, ini ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 4. Tolong nanti mahasiswa harus mengisinya ya. Jadi di sini harus ada diskusi. Jadi nanti jangan sampai mahasiswa tidak meninggalkan jejak digital. Jadi tolong dibuat forum diskusi, ada yang bertanya, ada yang menjawab, tetapi kualitas. Ya, jadi jangan meninggalkan jejak dan jumlahnya banyak, tetapi tidak berkualitas. Ya, contohnya ya begitu ada Bu Rizky menyampaikan mengenai
RPP saya untuk laju reaksi ada kendala untuk media ya, misalkan media yang cocok untuk animasi itu apa ya, Bapak Ibu mahasiswa PPG yang lain gitu ya. Terus ada temennya menjawab, iya saya juga ada masalah itu gitu ya, ini atau jawabnya tidak berbasis konten misalkan ya, tidak atau setuju gitu ya, itu tidak bermutu ya. Jadi tolong nanti jawabannya deskriptif ya, jangan hanya pendek-pendek. Silakan nanti saling menimpali supaya seluruh mahasiswa ada tinggalan jejak. Ya, petualang itu tidak meninggalkan jejak apapun kecuali ya jejak langkah. Jadi tidak meninggalkan jejak apapun. Tetapi kalau PPG wajib meninggalkan jejak langkah ya di forum-forum yang diminta untuk ada tinggalan jejaknya. Kalau nanti ada mahasiswa yang tidak meninggalkan jejak di situ, oh berarti mahasiswanya belum mampir. Maka nanti ada poin di situ yang menyatakan si X itu belum masuk gitu ya. Terus berikutnya itu jurnal harian, nanti ini dosen. Jadi Pak Mas nanti akan melaporkan kepada LMS apa yang dilakukan hari ini, maka nanti akan saya tulis semuanya berjalan baik gitu. Kalau memang berjalan baik. Kalau ada yang tidak hadir, saya tulis ada yang tidak hadir. Tapi saya beri koma biasanya. Ada yang tidak hadir koma, tapi sebenarnya niat hadirnya tinggi. Cuma tidak hadir ya, insya Allah hadir semua kita ya. Aktivitas mahasiswa mendesain pembelajaran inovatif sesuai akar masalah. Jadi hari ini Bapak Ibu itu mendesain untuk RPP atau modul ajar yang keempat. Ya ini, tetapi harapannya adalah berbeda dengan RPP atau modul ajar rencana aksi 1 sampai 3 ya. Jadi tolong dibedakan. Pak, saya membuatnya ini berbeda dengan saya sendiri, tetapi ini sebagian sudah dibuat teman, ya tidak apa-apa sebenarnya ya. Jadi kalau memang nanti sudah dibuat teman pada sesi yang lain itu tidak apa-apa. Cuma kalau sesi yang sama itu diseyogyakan jangan ya. Misalkan ini rencana aksi 4 kok yang membuat laju reaksi pada aspek faktor-faktor yang berpengaruh laju kok sama kok 2 orang misalkan. Itu ketua kelompok Mas Wahyu atau yang lain itu nanti diskusi saja supaya ada yang geser. Karena nanti pada saat praktik itu kita berada pada tempat-tempat yang bisa sama ya, sehingga kalau nanti RPP modul ajarnya sama itu kita mengulang. Jadi tidak memperkaya khasanah ya di dalam diskusi kelompok. Ya, oleh karena itu walaupun RPP kita berbeda antara RPP 1 2 rencana aksi 1 2 3 4, tapi juga harus dibedakan untuk setiap sesinya. Berarti rencana aksi 4 RPP ini beda kabeh. Berbeda itu bukan pada CP atau berbeda bukan pada KD ya, tetapi sub CP atau sub KD. Jadi kalau laju reaksi, yang satu mengenai faktor-faktor, yang kedua penentuan lajunya atau ordenya, ya tidak apa-apa karena ini berbeda. Waktunya kita kan hanya 2 JP, nanti dipraktekannya hanya 1 jam 50 menit ya. Jadi Bapak Ibu membuat 2 pertemuan 2 JP, tetapi nanti pada saat praktek itu hanya disuruh diminta mempraktekannya selama 50 menit. Jadi ada mengungkep ya, memotong atau mendesain supaya pembelajarannya itu dilaksanakan dengan durasi waktu yang lebih pendek dengan cara memotong bagian-bagian yang lama. Misalkan diskusi itu waktunya 30 menit. Anak-anak untuk selanjutnya kita melaksanakan diskusi, topiknya adalah LKPD 1, silakan membuka LKPD, mempelajari dan melaksanakan langkah-langkah di dalam LKPD itu. Waktunya 30 menit gitu ya. Maka kita tidak menunggu 30 menit. Guru pada saat itu langsung begitu 5 menit selesai kita sudah mengerjakan semua, silakan sekarang dipresentasikan begitu ya. Jadi supaya nanti jumlah waktunya itu sesuai. Kemudian modelnya itu kalau bisa PPL, PJBL, boleh discovery, boleh inquiry. Kemudian menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek berdasarkan identifikasi masalah RPP, analisis masalah pelaksanaan pembelajaran, dan analisis silabus ya. Jadi menyusun ini yang utama ya. Jadi nanti Bapak Ibu menyusun semuanya lengkap ya, mulai dari RPP atau modul ajar beserta lampirannya. Boleh dalam satu file, boleh dalam beberapa file. Kalau dalam beberapa file ya
diberi identifikasi nama file yang sesuai ya. Dosen memberikan penjelasan dan saran mendesain pembelajaran inovatif. Ya, ini sudah memberikan saran-saran karena yang keempat saran-sarannya ya minimalis. Memberikan penjelasan saran menyusun RPP dan perangkatnya. Ya sudah. Kemudian menyampaikan pendalaman materi bidang studi ini nanti. Ya, mendalami materi bidang studi itu bagian saya yang pedagogik ya. Output tagihan adalah dokumen RPP dan perangkat keempat. Tagihan berupa perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 4. Ya, rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Jadi kita sepakati jangan 3 ya, karena di situ minimal ya kita sepakati minimalnya saja 2 kali pertemuan ya. Ini yang di share Mas Pri ya, saya stop share, kita kembali ke forum. Nah, ini jam saya sudah menunjukkan jam 9.11 ya. Jadi untuk berikutnya saya berikan mic kepada Bapak Ibu semua ya. Ini alternatifnya bisa bertanya, boleh bertanya, yang menjawab tidak harus Pak Mas, boleh teman-temannya, bisa presentasi sesuai dengan draft rencana aksi 4. Ya, ini kan karena sudah keempatnya, mestinya Bapak Ibu sudah ada draft yang keempat seperti apa. Walaupun mungkin ada catatan-catatan ya. Kalau nanti presentasi terpilih juga boleh, kalau kemarin kelompok barangkali sudah membagi untuk yang hari ini giliran untuk presentasi siapa supaya tidak overlap itu ya tidak apa-apa. Terus nanti temennya memberikan saran masukan ya. Terus nanti diakhiri dengan saran masukan dari Pak Mas. Gitu ya. Ayo clear, silahkan ada yang bertanya terkait dengan ini. Ya. Kalau bertanya terkait dengan langkah-langkah tadi saya kira ada ya silahkan. Kalau tidak ada saya persilahkan untuk sesi diskusi kita. Ya, sesi diskusi ini boleh bertanya, boleh curhat, boleh menyampaikan klaim, boleh mengadu, ya, boleh presentasi lesson plan draft rencana aksi 4. Baik, silahkan saya berikan mic bagi yang mau menyampaikan. Ayo. Ayo, siapa? Ya, Sylvia ya, silakan. Silakan Bu Sylvia. Oke, mau mencoba ini Pak presentasi RPP. Ya. Oh, berarti memang kita sudah digilir ya hari ini siapa gitu ya? Mungkin Bu Rizka mau tanya dulu Pak. Oh iya, Bu Rizka mau tanya silakan. Ayo Riz. Ya, Pak, yang satu dengar suara saya. Ya, lembut banget, sing keras loh. Ya, yang keras. Gimana Pak? Udah kedengeran? Ah, yang keras. Ya. Iya. Oh, mau tanya Pak, ini tentang jumlah JP per pertemuan. Nah, kalau di SMK saya itu kan langsung Pak 1 minggu itu sekali dan langsung 3 JP. Nah, kalau seperti itu pripun deh? Apa ya tetap mengikuti yang 1 kali pertemuan 2 JP? Jadi inilah ya. Jadi Bapak Ibu memang nanti akan menemui ada keterbedaan antara lapangan dengan kondisi di PPG. Maka salah satu pemikiran kita adalah apa yang disebut sebagai sinkronisasi ya, atau menyelaraskan, mengkondisikan. Menurut hemat saya, ini yang nanti memutuskan Bu Rizka, menurut hemat saya ya kalau di sekolah jadwalnya tidak sesuai, misalkan 1 JP sementara kita diminta oleh tempat kita itu 2 JP, maka yang disusun tetap 2 JP sesuai dengan yang diminta. Ya, nanti pelaksanaannya di sekolah pada saat praktik kita sesuaikan saja. Ya, misalkan ya, karena kita nanti prakteknya kan tidak sering, kita prakteknya hanya beberapa kali. Jadwal saya 1 jam misalkan. Kalau 3 jam kan tidak masalah, yang dipakai hanya 2 jam gitu. Yang 1 jamnya nanti dipakai materi yang lain yang tidak untuk praktek PPL PPG. Ya, kalau 3 jam tidak masalah. Tapi kalau 1 jam misalkan, maka Bapak Ibu alhamdulillah kan kita prakteknya 50 menit ya. Nah, jadi kalau 50 menit ya 1 jam plus. Tapi seandainya nanti memang harus menggunakan waktu lebih misalkan, dan itu bukan jam Bapak Ibu ya tembung ono, guru yang punya jadwal itu.
Ya, jadi kita harus mengkondisikan sekolah supaya nanti selaras dengan PPG kita. Tembung kita minta, ya Pak Guru yang ada di kelas itu, saya nanti minta waktunya besok saya joli jam saya di sini, gitu ya. Tapi ini untuk praktek pengalaman lapangan PPG supaya nanti sesuai dengan yang diminta oleh PPG, gitu ya. Jadi ini namanya menyelaraskan, ya. Jadi yang paham seperti ini adalah Bapak Ibu semua, ya. Misalkan Pak saya tidak mau menembung temannya, tapi saya mau geser. Nah, pada hari ini misalkan, ya boleh saja geser. Tetapi kan pada saat besok Bapak Ibu praktik pengalaman lapangan, itu kan Bapak Ibu nanti durasi jamnya itu ada di jadwal PPG, bukan di jadwal sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan praktik pengalaman lapangan di PPG itu jadwal Bapak Ibu jam sekian harus praktik, ya, untuk mengajar. Padahal saat itu di sekolah barangkali tidak tepat jam mengajar Bapak Ibu, ya disesuaikan. Ya, pembelajaran praktik pengalaman lapangan ini kan ada dua versi. Yang pertama namanya peer teaching, yaitu ngajar teman-temannya ini satu kelompok. Yang kedua adalah micro teaching, yaitu ngajar di sekolah kita sendiri. Ya, kalau peer teaching itu kita ngajar di teman-temannya ini satu kelompok dan teman-temannya lain itu dianggap sebagai murid, ya. Tetapi kita diarahkan ke micro teaching, yaitu ngajar murid-muridnya dalam bentuk rekaman, rekaman atau langsung. Nanti kita cek ya. Kalau rekaman ya berarti rekaman. Kalau langsung ya langsung. Dulu pernah rekaman, dulu pernah langsung juga. Nanti ikuti saja ya Bapak Ibu ya. Saya belum sampai diskusinya dengan Bapak Ibu pengelola, Bu Mul dan kawan-kawan di ke depan untuk praktiknya. Tapi tolong disiapkan seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah menyelaraskan, mengkondisikan supaya pada saat yang diminta PPG kita bisa juga alokasikan ya di sekolah itu secara baik ya supaya tidak saling mengganggu. Itu Bu Rizka saya kira. Ya. Ya, kembali ke presentasinya siapa tadi? Yang presentasi tadi siapa? Saya Ayo silahkan Bu Sylvia. Ya. mohon izin share screen nggih, Pak? Ya, tak. Perlu di host ya. Nggih. Sudah. Belum, sudah. Nah, sudah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yang pagi. lain memperhatikan karena nanti yang diminta untuk mereview adalah Bapak Ibu dulu, baru setelah itu Pak Mas. Ya. Oke. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan untuk RPP, yaitu materi laju reaksi, di mana ada dua pertemuan. Yang pertama, komponen intinya ini masih sama, kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya 3.6, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menentukan faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, kemudian menganalisis faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Untuk KD keterampilannya yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan order reaksi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan pertama, setelah mencermati video dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menentukan faktor-faktor laju reaksi. Yaitu untuk pertemuan pertama ini saya fokuskan untuk
konsentrasi dan luas permukaan berdasarkan teori tumbukan dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan pengamatan pada LKPD menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan teliti. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu setelah melakukan eksperimen menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan bertanggung jawab. Untuk pertemuan keduanya, ini hampir sama tujuannya dengan pertemuan pertama, hanya saja saya bedakan untuk faktor-faktornya. Kalau pertemuan yang pertama, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Untuk pertemuan kedua itu temperatur atau suhu dengan katalis. Untuk materinya, ini untuk pertemuan yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Untuk pertemuan keduanya yaitu suhu dan katalis. Untuk pendekatannya saya ambil saintifik, kemudian modelnya sama-sama PBL, metodenya juga sama yaitu diskusi dan eksperimen. Untuk media dan bahan yaitu menggunakan PPT, kemudian ada video praktikum sederhana, dan untuk evaluasinya nanti menggunakan Kahoot. Untuk alat dan bahan pembelajarannya ini alat dan bahan ujian. Untuk sumber belajarnya yaitu dari Purba dan Sarwiyati. Untuk sumber peserta didik, buku siswa, LKPD, dan bahan ajar yang disusun guru. Untuk kegiatan pembelajarannya di pertemuan 1, yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa. Kemudian guru memeriksa kehadiran, kesiapan psikis, dan kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan apersepsi dengan menampilkan gambar ledakan bom dan perkaratan besi melalui media PPT. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dimaksud dengan laju reaksi dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru memotivasi peserta didik dengan manfaat mempelajari faktor-faktor laju reaksi. Untuk kegiatan intinya, pada sintak yang pertama di PPL, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, peserta didik mengidentifikasi fenomena laju reaksi pada gambar kolam renang yang diberikan kaporit dan larutan teh melalui media PPT. Kemudian peserta didik menganalisis keterkaitan antara fenomena dengan materi yang akan dipelajari. Untuk kegiatan pembelajaran ini saya sesuaikan dengan LKPD-nya, Bapak. Untuk fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan pembelajarannya, peserta didik bergabung dengan kelompok yang sudah dibagi di pertemuan sebelumnya. Kemudian peserta didik dengan kelompoknya mendiskusikan masalah yang sudah ditampilkan, kemudian mengisi pertanyaan dalam LKPD yang dibagikan guru. Untuk fase yang ketiganya, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik mencermati video panduan praktikum sederhana melalui media PPT, kemudian peserta didik membuktikan hipotesis terkait pengaruh konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi dengan melakukan eksperimen sederhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik menuliskan hasil eksperimen sederhana dalam LKPD berbasis problem-based learning. Untuk fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik mempresentasikan hasil praktikum sederhana, kemudian peserta didik lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Untuk fase yang terakhir di PPL, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi apakah sesuai dengan konsep atau teori
yang ada atau belum. Kemudian peserta didik mengonfirmasi hasil analisa terkait materi kepada guru untuk menghindari miskonsepsi. Untuk kegiatan penutupnya, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi untuk faktor konsentrasi dan luas permukaan. Kemudian guru menyampaikan kepada peserta didik terkait materi atau kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Untuk pertemuan kedua, yaitu pendahuluannya, kegiatannya yaitu guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa bersama. Yang kedua yaitu guru memeriksa kehadiran, kesiapan psikis dan kebersihan kelas. Kemudian guru memberikan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru memotivasi peserta didik tentang manfaat mempelajari faktor-faktor laju reaksi. Untuk kegiatan intinya, pada sintak pertama, orientasi peserta didik, ini hampir sama dengan di pertemuan yang pertama, hanya saja dibedakan untuk faktornya, yaitu untuk pertemuan kedua ya faktor temperatur atau suhu dan katalis. Untuk yang pertama, peserta didik mengidentifikasi fenomena laju reaksi pada gambar air mendidih, ikan dalam es, dan snow mountain tunnel melalui media PPT. Kemudian peserta didik menganalisis keterkaitan antara fenomena yang terjadi, fenomena dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian untuk fase 2-nya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik bergabung dengan kelompok yang sudah dibagi di pertemuan sebelumnya. Kemudian peserta didik mendiskusikan masalah yang sudah ditampilkan, kemudian mengisi pertanyaan dalam LKPD. Untuk fase ketiganya, peserta didik mencermati video panduan praktikum sederhana melalui media PPT. Kemudian peserta didik membuktikan hipotesis terkait pengaruh temperatur atau suhu dan katalis terhadap laju reaksi dengan melakukan eksperimen sederhana. Kemudian peserta didik menuliskan hasil eksperimen sederhana dalam LKPD berbasis problem based learning. Untuk fase keempatnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik mempresentasikan hasil praktikum sederhana dan peserta didik lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Untuk fase kelimanya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi apakah sesuai dengan konsep atau teori yang ada. Yang kedua, peserta didik mengonfirmasi hasil analisa terkait materi kepada guru untuk menghindari miskonsepsi. Untuk kegiatan penutupnya, yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi untuk faktor temperatur atau suhu dan katalis. Kemudian untuk evaluasi soalnya, ini saya berikan di pertemuan kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Kemudian guru menyampaikan kepada peserta didik terkait materi dan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Untuk teknik penilaiannya, aspek pengetahuan yaitu tes bentuk pilihan ganda menggunakan aplikasi Kahoot. Untuk keterampilannya, observasi keterampilan yang meliputi kemampuan mengambil kesimpulan dan mempresentasikan. Kemudian untuk sikapnya, observasi sikap selama proses pembelajaran yang meliputi percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama. Ini untuk pembelajaran remedialnya dan pembelajaran pengayaannya. Untuk RPP-nya, sudah Bapak? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan. Ya,
Terima kasih Bu Sylvia. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan terkait dengan presentasi Bu Sylvia pada RPP-nya ya. Ini nanti kalau bertanya mengenai medianya juga boleh, nanti bisa diperlihatkan, tapi ini utamanya dulu pada bagian pokok yaitu pada RPP-nya. Ya, silakan, minimal ada satu ya yang mau dimasukkan dari mahasiswa yang lain. Boleh bertanya juga ya, boleh bertanya mengkonfirmasi kepada saya juga boleh ya terkait ini, mau minta penjelasan dan sebagainya. Kalau nanti bisa dijawab, kalau enggak nanti didiskusikan bersama. Nah, gitu ya, silakan. Mic-nya dihidupkan kalau mau menyampaikan. Ada? Ayo, siapa? Boleh saya, Pak? Ya, silakan, Cek, Pak. Mas Bayu. Oh iya. Bu, ya baik Pak Mas yang telah memberikan waktunya untuk saya. Jadi ke Bu Sylvia, saya mau ini Bu memastikan itu kan ada percobaan ya Bu. Iya, Pak. Anak untuk menyelesaikan masalahnya itu pakai percobaan. Itu pakai virtual lab atau pakai percobaan langsung di lab? Iya. Pakai percobaan langsung, Pak. Oh, Dengan jadi berarti ini pembelajarannya ada di laboratoriumnya. Oh iya, baik. Soalnya tadi kayaknya kalau saya sarannya itu tadi entah saya yang kurang fokus, kayaknya Jadi ini di laboratorium ya Bu Sylvia ya, bukan di tadi kan ada ditayangkan apa gitu ya, simulasi. Enggak ya, ini di laboratorium. ya. Cuma nanti untuk kegiatan pembelajarannya nanti mungkin di kelas Pak, karena laboratoriumnya ya. Untuk Jadi laboratorium boleh, kimia di sekolah walaupun praktikum atau demonstrasi, alat-alat labnya yang dibawa ke kelas itu boleh. Ya, kalau alatnya banyak kita buat penuh eksperimen, kalau alatnya sedikit berarti nanti demonstrasi. Jadi hanya beberapa kelompok yang mencobakan, sementara kelompok yang lain mengamati, ya, dan kelompok yang mencobakan dilakukan di depan kelas. Jadi, kalau alatnya terbatas, gitu ya nanti Bu Sylvia ya. Ya. Yeah. Kalau saya ingin tahu percobaannya apa? Tentang apa? Percobaannya untuk yang konsentrasi itu ini Pak, dengan alat-alat sederhana seperti ini. Balon, kemudian diberikan soda kue, kemudian di dalam gelas itu dikasih coka, kemudian nanti divariasikan untuk konsentrasi soda kue dari yang sedikit lebih banyak, kemudian yang banyak itu mana yang sekiranya balonnya itu bisa mengembang lebih besar gitu. Ini percobaannya betul ya, cuma nanti sistemnya harus betul-betul jangan bocor ya. Misalkan gasnya yang terbentuk tapi bocor, maka nanti volume balon itu tidak sama dengan konsentrasinya ya. Jadi perlu diperhatikan bagaimana nanti sistem pelaksanaannya di praktek oleh siswa ya, supaya gasnya tidak bocor. Untuk prinsip reaksinya sudah sesuai, yaitu terjadi reaksi kimia. Ini tolong mahasiswa perhatikan bahwa kadang-kadang waktu kita mencoba untuk pengaruh laju, pengaruh konsentrasi, pengaruh luas permukaan, itu kita tidak berbasis adanya reaksi kimia. Ya, kalau Bu Sylvia betul, karena reaksinya adalah antara soda kue dengan apa tadi? Cuka. Berarti reaksinya netralisasi CH3COOH dengan NaHCO3. Maka nanti ada gas CO2. Berarti reaksinya netralisasi membentuk garam dan membentuk gas CO2. Maka volume gas CO2 itu bisa diukur sebanding dengan konsentrasi atau sebanding dengan Kalau itu konsentrasi
konsentrasi ya, konsentrasi reaktan. Berarti ini terjadi reaksi kimia. Kadang-kadang guru itu menggunakan tablet effervescent. Ya, tablet effervescent dipotong pot yang satu utuh, maka kita katakan ini pengaruh luas permukaan. Pertanyaannya adalah apakah itu merupakan reaksi kimia atau tidak? Gitu. Tablet effervescent, di mana begitu dimasukkan di dalam air, dia berubah menjadi terjadinya gas. Ini ada reaksi kimia enggak? Ya, kalau ini memang merupakan reaksi peruraian, maka ini betul. Kalau tidak, berarti tidak. Ya, misalkan tablet effervescent itu adalah soda, ya, berarti dia seperti NaHCO3 atau karbonat begitu. Terus nanti lepas menjadi gas CO2, maka itu terjadi reaksi disosiasi. Maka ini masuk di dalam kategori laju reaksi kimia. Ya, kalau tidak terjadi reaksi kimia, maka itu enggak bisa masuk ya. Konsepnya itu betul memang ada gas tetapi bisa jadi tidak terjadi reaksi kimia. Kalau effervescent itu apa ya senyawanya ya? Kalau effervescent ini soda berarti garam soda berarti bikarbonat. Ya betul juga karena bikarbonat terurai menjadi gas CO2 ya. Takutnya nanti kalau percobaan tetapi tidak ada reaksi kimia, tetapi fisika misalkan ya, itu tidak tepat ya. Tolong nanti diperhatikan untuk percobaannya masing-masing. Fenomenanya terjadinya gas atau endapan itu memang membuktikan adanya reaksi kimia. Tapi kalau timbulnya gas ini hanya karena tekanan misalkan, tekanan berkurang, ya ini misalkan kalau tekanan berkurang itu misalkan Sprite itu loh, atau minuman berkarbonasi itu isinya sudah CO2 tetapi tekanannya adalah tinggi, kemudian kita buka gitu, maka tekanannya rendah, maka CO2-nya keluar. Itu bukan reaksi kimia ya. Jadi tolong nanti dicek bahwa pembuktian untuk pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju itu harus betul-betul terjadi reaksi kimia. Terjadi reaksi kimia itu terbentuknya zat baru. Boleh dalam bentuk gas, boleh dalam bentuk endapan, boleh dalam bentuk perubahan warna. Gitu ya. Jadi nanti kalau percobaannya perubahan warna ya enggak apa-apa, bagus juga ya. Oke, Bu Sylvia lanjut, silahkan ada lagi masukan dari temannya. Saya lagi, Mbak. Ya, silahkan Mas Bayu. Iya, Bu Silvi, itu kalau tadi percobaannya cuma berarti hanya ngecek luas permukaan sama ini aja ya, Bu. Apa namanya? Konsentrasi ya, Bu. Pripun Pak, maaf sinyalnya ini. Tadi berarti tadi itu percobaannya hanya luas permukaan sama ini ya, Bu. Apa namanya? Konsentrasi ya, Bu. Konsentrasi, Untuk suhu luas ada nggak, Bu? permukaan, kemudian di pertemuan yang kedua itu apa namanya Pak? Temperatur sama katalis. Oh, yang temperatur pakai apa, Bu? Kalau soalnya saya mau ini Cuman Bu, ini sharing ya, Bu. Kalau di sekolah saya cari-cari yang sesuai seperti yang tadi Nah, yang dikatakan Pak Mas agar reaksinya ya, itu mungkin saya mau sharing ya Bu. Di sekolah saya itu pakainya ini Bu, pakai natrium tiosulfat dicampurkan sama HCl. Nanti itu kan yang natrium tiosulfatnya kan bisa dipanaskan, lebih aman dibandingkan HCl-nya. Kemudian nanti akan menghasilkan, jadi di bawahnya ada kertas silang, Bu. Kemudian nanti ketika dicampurkan, nanti larutannya itu berwarna keruh karena ada endapan sulfurnya. Suaranya kok putus-putus ya? Suaranya putus-putus ya, Bu? Enggak, kalau di saya lancar. Ayo, enggak apa-apa terus. Oh, gitu. Ini kayaknya sinyal setempat ya. Enggak apa-apa. Oh iya, Bu. Jadi kayak gitu, Bu. Saya pernah, jadi itu bisa suhu ya, Bu. Jadi dengan natrium tiosulfat, kemudian di ini Bu, dicampurkan dengan HCl, nanti akan mengendap hasil ada endapan sulfatnya itu. Nah, ini bagus sekali nih Mas Bayu. Tolong nanti ditulis di diskusi ya Mas Bayu ya. Stopwatch. Yes. Oh iya, siap nanti Pak. Mas Bayu ditulis di diskusi. Pernah saya lakukan di SMA Pak, terus saya bawa ke ngajar sekarang Pak. Jadi kayak itu.
Ya, jadi percobaan seperti percobaan ini baik nanti gas bisa sulfat, kemudian nanti disampaikan di diskusi supaya memperkaya ke sana. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di laboratorium, barangkali ada ya yang punya laboratorium. Insya Allah di sekolah kita semuanya ada, cuma bahan-bahannya tersedia atau enggak itu kan belum tentu. Nanti kalau ada dicoba dulu. Jadi suatu praktikum di kelas itu harus dicoba dulu. Tidak boleh kita langsung pada saat praktikum di kelas langsung saat itu kita lakukan. Risiko gagalnya besar karena bahan itu bisa rusak, ya, bisa terdegradasi, bisa aus, bisa memang sudah labelingnya hilang gitu ya. Jadi harus dicoba dulu. Maka penting kiranya sebagai guru profesional kita memperkaya khasanah percobaan ya. Jadi nanti kalau percobaan-percobaan kita itu berbeda atau memberikan efek menarik kepada siswa, itu motivasi dari siswa untuk belajar kimia menjadi meningkat ya. Jadi silakan nanti yang seperti Mas Wahyu itu Bapak Ibu tampilkan di diskusi supaya nanti bisa direkod oleh teman-temannya. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya ini Bu Sylvia tolong ditampilkan lagi ya dari share. Iya, Pak. Mohon maaf. Nggih, tadi terlempar dari Zoom, Pak. Oh iya. Silakan ditampilkan dari depan saya sekilas saja. Ya, baik. PBL ini Bu Sylvia menggunakan PBL, Problem Based Learning. Jadi Bapak Ibu nanti untuk menggunakan Problem Based Learning, maka sintak nomor 1 itu adalah orientasi masalah. Orientasi masalah itu masalah, bukan pertanyaan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, saya kira ini sudah betul di langkah satunya, yaitu mengenai orientasi masalah. Maka masalahnya ini syaratnya kan 2 ya. Jadi problem based learning ya. Syarat dari problem itu ada 2. Yang pertama adalah kontekstual, yang kedua adalah konflik kognitif. Jadi tolong dicatat nanti barangkali besok ada yang keluar. Ya, syarat problem di dalam PBL itu ada 2. Satu kontekstual, yang kedua adalah konflik kognitif atau disebutnya adalah ill problem. Apa yang dimaksud dengan kontekstual? Yang dimaksud tentu saja adalah masalah itu berbasis pada kehidupan sehari-hari siswa. Ya, jadi tidak asing. Maka kalau memberikan masalah itu salju misalkan itu asing, nanti dia tidak tahu. Jangan ya hindari. Ya pakai masalah yang sehari-hari saja. Banjir, kalau ini laju reaksi ya perkaratan gitu ya. Satu kontekstual, yang kedua konflik kognitif. Konflik kognitif itu adalah menimbulkan kebimbangan konsep siswa. Jadi anak-anak malah justru menjadi ragu-ragu akan konsepnya. Ya, jadi kalau ternyata pertanyaannya itu menimbulkan kebimbangan konsep siswa, ini yang betul yang mana toh? Itu malah betul. Ya, ini problemnya adalah problem kompleks tingkat tinggi. Namanya adalah ill structure. Ya, ill structure itu namanya struktur yang acak atau sakit. Ya. Kemudian disebut sebagai konflik kognitif. Maka kontekstual dan konflik kognitif itu diwakili dengan pertanyaan how dan why. Ya, jadi nanti pertanyaannya tolong ada dinyatakan dalam how, bagaimana, atau why. Jangan pertanyaan what, when, ya. Kalau apakah ya apa bahan apa yang terbuat dari ya, enggak seperti itu. Kalau ada seperti itu berarti nanti harus di belakangnya ada bagaimana itu terjadi, mengapa bisa demikian, maka itu masalah. Ya. Ke atas Bu Sylvia, ke atas. Penjabaran KIKD menjadi apa namanya indikator pembelajaran atau kalau di dalam kurikulum Merdeka adalah CP, capaian pembelajaran menjadi ATP, menjadi alur tujuan pembelajaran itu harus tidak boleh mengurangi harkat dan martabatnya ya. Jadi kalau ini sudah menganalisis maka sebelah kanan minimal harus menganalisis. Ini sudah betul ya.
3.6 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian di situ ada 3.62 menganalisis faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Saran saya sih, rumusan antara 3.6 dan 3.62 ini beda. Ya, jadi yang di sebelah kanan ini lebih rinci daripada yang sebelah kiri, karena itu indikator pencapaian kompetensi. Cara memberikan rincinya itu di breakdown, ya. Jadi kompetensi dasar di 3.6 itu di breakdown, dipecah menjadi beberapa. 361 ini betul, tetapi tingkatannya barangkali tidak sampai C3. Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan, menentukan faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan kalau hanya menyebutkan, maka ini C1. Ya, jadi kalau menentukan ini kan bias. Kalau Bapak Ibu menuliskan sebagai menentukan itu menyebutkan, maka ini hanya C1. Tapi kalau menyebutkan dan menjelaskan itu C2. Ya. Tapi kalau mendeskripsikan hal-hal sehari-hari yang merupakan faktor dari laju reaksi itu C3. Ya, paham ya bedanya ya? C1 itu hanya menyebut-nyebutkan saja. Itu hanya faktor-faktor yang berpengaruh dari laju reaksi. 1 konsentrasi, 2 suhu, hanya itu saja. Kalau dia menyebutkan itu C1. Tapi kalau dia menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah laju reaksi, 1 konsentrasi, kemudian konsentrasi ini apanya yang berpengaruh, ya itu dia bisa menjadi C2. Kalau disebutkan sampai ke contoh di kehidupan sehari-hari itu C3. Tapi kalau dia sampai ke menganalisis mengapa itu bisa terjadi, bagaimana prosesnya, itu sampai C4. Ya, jadi walaupun satu pokok materi tetapi bisa jadi C1, C2 dan C3 serta C4. Jadi nomor 361 nanti itu kalau hanya menyebutkan C1 ya, kalau dia menjelaskan itu bisa C2. Terus kalau di sini menganalisis nanti bisa ini ya dibedakan saja Bu Silvia. Misalkan menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, gitu ya. Terus ditulis lagi menganalisis pengaruh apa tadi? Setelah konsentrasi suhu ya terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, gitu ya. Jadi dipecah-pecah. Itulah kenapa 3.6 itu harus di breakdown, karena nanti kalau membuat soal di 3.6.2 itu masing-masingnya. Ya, kalau pengaruh konsentrasi ya soal nomor 3.6.2. Kalau suhu ya 3.6.3 gitu. Ya, jadi di sebelah kanan IPK itu tolong lebih detail dibanding KD-nya. Kemudian 46 ini keterampilan, saya kira bagus ya, menyimpulkan hasil percobaan. Kalau itu ditambahi merancang juga tidak apa-apa karena sifatnya ini detail tadi ya. Jadi 4.6.1 yang pertama merancang, yang kedua melaksanakan, yang ketiga menyimpulkan, itu boleh ya. Jadi menjadi 3 aktivitas. Terus tujuan pembelajaran betul karena ABCD jadi ada degree ya. Ya. Ke bawah saja Bu Silvia, itu nanti ditulisi ya, merancang, melaksanakan, dan menyimpulkan atau mempresentasikan. Terus pertemuan 1, pertemuan 2 sudah, ya sudah clear ini, bagus sekali. Ya, apalagi ya yang saya mau tekankan ya. Nah, ini ya, jadi pertemuan 1 faktor-faktor yang mengalir laju ya, saya kira sudah. Itu nanti ditulisi begini ya di pertemuan 1 itu. Ruang lingkup materi terlampir dalam bahan ajar lampiran 01. Jadi semua di lampiran Bapak Ibu itu kalau bisa dirujuk di batang tubuh. Sama seperti waktu kita membuat skripsi ya, lampiran itu harus ada pemiliknya. Istri atau suami di lampiran itu harus punya suami atau istri di batang tubuh. Jangan biarkan dia sendiri, kalau malam nanti digondol orang, ya kasihan. Ya, jadi lampiran itu harus disebutkan. Misalkan media LKPD, maka di batang tubuh langkah-langkah itu harus ada menggunakan media dalam kurung lampiran sekian, itu harus disebutkan ya supaya dia ada tahu kapan harus diakses.
Oke, pendekatan saintifik, terus alat dan bahan saya menyarankan sedikit sebenarnya. Ini kawan-kawan kalau tidak meng-approve juga tidak apa-apa. Untuk alat dan bahan itu disebut kuantitasnya, ya. Botol plastik dalam kurung 2 buah, soda kue dalam kurung sekira 5 gram. Kalau tidak harus 5 gram, ditulis sekira tidak apa-apa. Jangan sekitar ya. Sekitar itu menunjukkan tempat. Ya, kalau tidak tempat itu sekira. Bahasa Indonesia itu begitu. Cangkang telur ya beberapa buah ya, cuka misalkan 10 mililiter gitu, jadi ada kuantitatifnya. Media pembelajaran nanti disebutkan ya, PPT dalam kurung lembar media 01 gitu, sebenarnya begitu lebih baik, jadi dirujuk ya. Sumber belajar ditulis lengkap sudah, terus ke bawah. Ya, itu sumber belajar dalam bentuk buku siswa LKPD itu disebut LKPD 01 atau LKPD 02 kan. Bu Silvia membuat LKPD-nya banyak. Ya, jadi diberi nomor LKPD-nya. LKPD 01.2 pengaruh konsentrasi terhadap laju. LKPD 02.2 pengaruh suhu terhadap laju, misalkan begitu. Diberi nomor ya. Terus religius, ini kan religius itu apa ya, masuk di cincin karakter ya. Iya Bu Silvia. Iya, Pak. Religius itu apa? Religius. Nggih, karakter, Pak. Ya. Oke, jadi gini, religiusitas, nasionalisme, dan integritas. Oh. Ya, maaf saya keluar ya. Ya, jadi itu nanti kalau kita menuliskan PPK, ya itu silahkan. Kalau kita karakter itu bebas lah, tanggung jawab juga boleh. Tapi kalau kita menuliskan PPK itu 5 tadi, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Jadi ini silahkan Bapak Ibu kembangkan sesuai, jangan apa namanya, jangan, sebenarnya bukan asal ya, tetapi apa yang memang terkandung di dalam langkah pembelajaran itu yang karakternya bisa muncul begitu ya. Oke, terus ya, asesmen nanti tolong diberikan rutenya ya, kisi-kisinya di lampiran, di bagian apa namanya, lembar asesmen di lampirannya ya. Cukup saya kira Bu Silvia, silakan stop share. Saya kira kita berikan mahasiswa ya. Monggo silahkan. Ini kita stop share. Ya, terima kasih Bu Silvia. Kita berikan aplaus untuk Bu Silvia. Yes. Ya. Baik, untuk berikutnya, monggo giliran siapa ini yang harus presentasi? Mestinya kan 2 orang ya. Cek. Ada yang hari ini harus presentasi lagi atau tidak ada? Ada enggak Mas Bayu? Kalau enggak ada kita istirahat, nanti 15 menit berikutnya kita masuk ke PD. Hasna, ada enggak yang presentasi? Pak, saya Pak. Oh ya. Tapi saya izin off cam ya Pak, nggak stabil itu Pak. Oh ya. Apa nggih? Silakan Riz, enggak apa-apa.
Oh, Pak Mas, Ya, enggak. ini saya belum jadi co-host sepertinya, Pak. Oh, lah bilang aja, oh, nggak bilang-bilang ya. Nggih. Sudah, Riz. Yes. Oh ya. Tapi ini saya baru aksi ketiga nih Pak. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Sudah terlihat belum? Belum. Ya, Riz. Ya, alhamdulillah sudah. Oke. Langsung saja Pak, ini RPP saya. Saya di SMK. Belum Pak RPP ya. Iya. Oke. RPP. Jadi saya di SMK. Kurikulumnya masih 2013 Pak. Dan adanya di kelas 10 untuk kimianya. Nah, tadi saya kan tanya pertemuan mengikuti aturan apa sesuai sekolahan. Nah, di sini saya masih menuliskan sesuai sekolahan, Pak. Jadi per JP-nya 3 per pertemuan 3 JP. Jadi ini 2 pertemuan, materinya tentang konsep mall, Pak. Kemudian langsung saja kalau di KI-nya itu tinggal Kopas yang sudah ada, terus yang kompetensi dasarnya itu KD 3.4 yaitu menerapkan konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama menganalisis hubungan molaritas dengan mol atau sebaliknya. Kemudian yang kedua 3.4.8 yaitu menerapkan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia sederhana. Kemudian yang 4.4-nya itu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pemecahan masalah terkait konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Kemudian tujuan pembelajarannya seperti ini. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem-based learning disertai menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dalam 2, karena pertemuannya 2 kali, yaitu menganalisis hubungan molaritas dengan mol dan sebaliknya dengan benar. Yang kedua, menerapkan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia sederhana dengan tepat. Kemudian materi pembelajarannya saya langsung poinnya saja, yaitu yang pertama tentang hubungan molaritas dengan jumlah mol. Yang kedua, penerapan konsep mol pada perhitungan kimia sederhana. Ini nanti terlampir di bahan ajar. Kemudian yang selanjutnya, model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Untuk modelnya, problem based learning, pendekatannya saintifik, metodenya diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian medianya seperti ini, slide presentasi, LKPD, kuisis, dan belum saya tulis LKPD-nya yang materi apa sesuai dengan arahannya Pak Mas tadi. Kemudian yang kedua alat dan bahan, nama, laptop, LCD, handphone, sumber belajar seperti ini. Kemudian langsung saja kegiatan pembelajarannya. Yang pertemuan pertamanya, ini kenapa saya menuliskan pertemuan kelima, karena ini masih nyambung dengan aksi yang sebelumnya Pak. Gitu. Nah, yang pertama itu tentang hubungan molaritas dengan jumlah mol. Yang pendahuluan pertama, orientasi, peserta didik dan guru saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabar masing-masing. Kemudian peserta didik berdoa bersama guru dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan pembelajaran peserta didik dan pembelajaran. Yang selanjutnya, guru melakukan presentasi peserta didik. Kemudian persepsinya, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang hubungan mol dengan volume gas. Kemudian motivasinya, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tujuan dan indikator pencapaian pembelajaran, yaitu tentang materi hubungan molaritas dengan jumlah mol. Kemudian kegiatan intinya, yang pertama,
karena menggunakan sintak PBL, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian saintifiknya ada 2, yaitu mengamati dan menanya. Deskripsinya yang pertama bagian mengamati, peserta didik menyimak video berkaitan dengan molaritas. Di sini sudah saya cantumkan websitenya. Kemudian yang kedua menanya, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru terkait molaritas. Kemudian fase kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Saintifiknya itu mengumpulkan informasi. Untuk kegiatannya, peserta didik membentuk kelompok sesuai pembagian dari guru. Kemudian, guru memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran dengan LKPD dan memberikan pengertian kepada peserta didik mengenai fungsi dan cara penggunaan LKPD. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik melakukan diskusi terkait permasalahan yang ditemukan dengan bantuan LKPD. Kemudian, fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Saintifiknya itu menanya atau mengasosiasi. Kegiatannya itu guru mendampingi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan sesuai LKPD untuk menjawab permasalahan yang ditemukan. Kemudian yang selanjutnya antara guru dengan peserta didik dan antara peserta didik melakukan diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan ini guru berkeliling ke setiap kelompok untuk berdiskusi dengan semua kelompok. Kemudian yang fase keempat, PBL-nya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, saintifiknya yaitu mengkomunikasikan. Kegiatannya yaitu guru mendampingi peserta didik menuliskan hasil pekerjaannya pada masing-masing LKPD dan mendampingi peserta didik dalam menyiapkan presentasi. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok peserta didik untuk menyampaikan hasil di depan kelas. Kemudian yang fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini masih tahap mengkomunikasikan. Kemudian kegiatannya yaitu guru memfasilitasi peserta didik lain untuk memberikan tanggapan kepada kelompok presenter. Kemudian guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan hasil belajar tentang ini belum saya ganti, Pak. Dengan materi molaritas. Gitu. Kemudian penutupnya siswa mengerjakan evaluasi pembelajaran berbasis kuisis. Di situ sudah saya cantumkan linknya. Kemudian yang selanjutnya guru bersama dengan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan melakukan diskusi singkat. Kemudian guru memberikan informasi materi pelajaran dan pertemuan selanjutnya. Dan guru bersama peserta didik berdoa sebelum pembelajaran ditutup. Kemudian salam. Gitu. Untuk yang pertemuan selanjutnya itu juga sama, bedanya cuman di submaterinya, Pak. Kalau yang pertama tadi molaritas, kalau yang keenam ini sudah penerapannya pada perhitungan kimia, sudah ada persamaan reaksinya seperti itu. Kemudian langsung saja ke penilaiannya. Yang pertama teknik dan bentuk penilaiannya ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian kalau sikapnya ada lembar observasinya, kalau pengetahuan itu tadi yang pakai kuisis, itu keterampilannya lembar penilaian, keterampilan diskusi, dan presentasi. Untuk remedialnya seperti ini, pemberian bimbingan secara individu, secara kelompok, tutor sebaya, seperti itu. Kemudian kalau pengayaan dilaksanakan bagi peserta yang telah mencapai KKM dengan belajar mandiri untuk lebih mendalam pengembangan materi. Sampun, Pak. Kurang lebih seperti itu RPP saya. Makasih Bu Rizka. Silakan untuk Bapak Ibu ada yang bertanya atau memberi masukan, barangkali 1 atau 2, 1 mungkin ya. Silakan, ada? Ada? Ya, sambil menunggu barangkali dari Bapak Ibu nanti kalau ada, saya ingin mengecek ya, mereview dari depan untuk kompetensi ini. Terus Bu Rizka ke bawah. Bu Rizka. Nah, geser ke bawah, saya kira KIKD tidak masalah. Ini untuk isi di kotak juga tidak apa-apa ya. Kemudian nanti untuk menuliskan KD tolong selalu harus ada sambungan 3 dan 4. Ya, 3.4 dan 4.4 seperti ini ya. Terus tidak semuanya, karena ini
menerapkan itu C3, maka tidak harus di kanan itu tidak harus ada menganalisis, tetapi kalau ada menganalisis juga boleh. Artinya tidak harus begitu ya. Jadi kalau ini menerapkan, maka di tataran indikator pencapaian kompetensinya wajibnya itu sampai menerapkan, tapi sunnahnya boleh sampai menganalisis, tapi betul-betul yang menganalisis gitu. Ya. Maka kalau Bu Rizka menulis menganalisis hubungan molaritas dengan mol, itu berarti sampai pertanyaannya terjawab mengapa. Itu berarti menganalisis tinggi, maka molnya bagaimana. Mengapa demikian, bagaimana itu terjadi. Kalau nanti sampai ke sana, itu menganalisis. Ya. Nah, menerapkan sudah betul, itu C3 ya. Terus ke bawah Bu Rizka. Geser ke bawah Bu Rizka. Ya. Nanti sama seperti tadi, materi pembelajaran itu dirujuknya di bahan ajar ya. Hubungan molaritas dengan jumlah mol, penerapan konsep mol pada perhitungan sederhana. Nah, dalam kurung ya atau ditulis dalam kalimat materi pembelajaran selengkapnya diberikan dalam bahan ajar lampiran 01 gitu. Jadi semua yang ada di lampiran itu ditulis di batang tubuh untuk kapan diaksesnya ya. Terus model pendekatan dan metode ke bawah Bu Rizka. Bu Rizka. Ya. Nah, sama seperti tadi ya, slide presentasinya ditulis PPT-2, pengaruh mol, pengaruh apa, ditulis judulnya. Setiap LKPD itu kan ada judulnya, setiap PPT juga ada judulnya, setiap kuisis juga ada judulnya, kalau perlu diberi nomor. Jadi tidak secara umum begini, nanti kan tidak tahu. Dan itu harus dilampirkan. Ya, kuisis itu juga tolong dilampirkan di medianya. Ya, jadi semuanya ada nomornya, semuanya ada namanya, dan ditulis di lampirannya juga sesuai nomor tersebut. Nah, kalau alat dan bahan itu menggunakan jumlah, ya misalkan laptop, ya 1 buah, LCD proyektor 1 set, ya. Nanti jangan menggunakan jendol atau strip ya. Itu nanti kalau mengatakan kan susah Bu Rizka. Jendol 2 LCD proyektor, jendol 3 handphone. Pakai numbering saja ya, jangan pakai jedol-jedol ya. Pakai numbering, jangan pakai balet ya. Jadi boleh pakai A, boleh pakai 1 gitu ya. Jadi nanti menyebutkannya jelas A, B, 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi jangan pakai jedol-jedol. Nanti nyebutkannya susah karena dirujuk juga tidak tahu. Seperti yang ditulis Bu Rizka pada jendol nomor 4, wah agak bingung. Terus ke bawah. Nulisnya yang sama no, Sudarmo 2017 tanpa kurung, Sagita 2017 dengan kurung. Nulisnya yang sama ya. Strategi. Untuk bagian apersepsi itu isinya 2 ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Apersepsi di langkah-langkah awal pendahuluan itu isinya 2. 1 hubung kait, 2 ruang lingkup. What is hubung kait? Menghubung kait antara materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Itu 1. Nah, ini baru 1 ini. Apersepsi, guru mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya. Itu baru yang pertama, yaitu hubung kait. Yang kedua belum, ruang lingkup. Ruang lingkup itu guru menyampaikan ruang lingkup materi yang akan diajarkan. Gitu. Ruang lingkup materi stoikiometri, begitu. Ya, jadi ini kurang 1. Apersepsi itu isinya 2 ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah hubung kait, yang kedua adalah ruang lingkup. Hubung kait itu apa? Menghubungkan materi lampau dengan materi yang akan diajarkan. Ya, jadi isinya hanya begitu. Guru mengingatkan atau mereview kembali sekilas ya, atau menghubung kaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Terus ruang lingkup, guru menyampaikan outline atau ruang lingkup materi yang akan diajarkan. Gitu. Ditambahi. Jadi pendahuluan itu isinya adalah 3, orientasi, apersepsi, dan motivasi. Apersepsi itu isinya 2, hubung kait dan ruang lingkup.
Ya, terus ke bawah. Ke bawah, Bu Rizka. Ya, saya kira yang lain sudah betul ya. Nah, untuk fase-fasenya, ya ini nanti kalau pakai saintifik ya saintifik, ya fase-fasenya seperti ini ya. Nanti karena ini 2 jam, ya ini kan ditulisnya masih 3 jam, nanti direvisi menjadi 2 jam. Kalau materinya terlalu banyak nanti dikurangi ya Bu Rizka ya, supaya nanti tidak terlalu tergesa di dalam pembelajaran. Ya dikurangi itu waktunya dan materinya. Jadi waktunya dikurangi supaya hanya 2 kali 45 menit, terus materinya dikurangi pada bagian mana supaya sesuai dengan waktu itu ya. Terus ke bawah, kayaknya sudah tidak ada ini, sudah ke bawah. Terus nah, itu nanti kuisis diberi identifikasi. Kuisis lampiran media ajar 01, 02 gitu ya. Itu apa namanya? Salam gitu ya, kalimat ya. Salam itu apa? Salamnya kalimatnya utuh, jangan salam pramuka. Salam penutup gitu Ya. ya, Pak. Ya, guru memberikan salam ya. Salam penutup atau penutupan pembelajaran dengan memberikan salam, wes gitu ya. Kalimat lah, jangan kata. Gitu. Tidak ada makna ya. Satu kata itu cukup ya antara hati kita semua. Tapi kalau di RPP ya semuanya ditulis. Sudah Bu Rizka, saya kira cukup ya. So, RPP-nya ditandatangani ya, yang dikumpulkan ya. Ditandatangani orang yang mau kumpul ke. Enggak mesti. Enggak ya, Pak. Oh, Harus rasa. ditandatangani ya. Tandatangani, tolong ditandatangani wong jadi PDF, Pak. Ya, jadi semua RPP itu ditandatangani karena sudah ada formnya. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sudah memang menyelesaikan ya. Saya kira cukup untuk Bu Rizka. Kita istirahat dulu ya Bapak Ibu, ini 10.13 di jam saya. Nanti kita ketemu lagi 10.30 gitu ya. Ya 10.30 supaya nanti istirahatnya cukup 15 menit sambil ngubah-ngubah ke awak ya. Yang tidak puasa silahkan ambil snack, minum teh dan sebagainya. Sapa teman-teman guru, terus berikan tugas kepada siswa kalau tadi ada yang terlewat ya, supaya kita bisa berjalan bersama. Terima kasih. Nanti meninggalkan Zoom karena saya akhiri supaya nanti recordingnya ada 2 set. Ya, jadi Bapak Ibu jangan di sini karena nanti saya akhiri Zoom-nya dan nanti masuk lagi. Ya, supaya nanti recordingnya ada 2 set. Nanti saya unggah di channel YouTube saya, Bapak Ibu bisa ngecek di situ. Terima kasih. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. Mbak Mas.